Oke, selamat datang di video saya, Aben atau Albert Arjaya. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba melihat hasil seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pemerintah Kabupaten Jepara formasi tahun 2019 ya teman-teman ya. Jadi banyak dari teman-teman yang menanyakan, Bang, gimana CPNS-nya? Bang, lulus nggak bang? Bang, gimana bang CPNS-nya? Seperti itu. Jadi saya buat di video aja ya teman-teman, supaya lebih jelasnya lagi. Oke, mari kita simak video berikut ini. Nah ini teman-teman, jadi kalau mau melihat hasil pengumumannya itu tergantung di BKD daerah masing-masing ya, atau pemerintah kota, peran provinsi ya gitu ya. Jadi kalau saya kebetulan saya itu mendaftarnya di Kabupaten Jepara, jadi saya membukanya di bkd.jepara.go.id seperti itu. Terus nanti keluar, kita pilih yang hasil seleksi calon pegawai negeri sipil. Terus ini teman-teman ada pengumuman nomor 13 Pansel JPA CPNS 10 2020 ya, tentang hasil seleksi calon pegawai negeri sipil. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ini perihal penyampaian integrasi nilai SKD SKB CPNS pemerintah Kabupaten Jepara 2019, dengan ini kami sampaikan. Nah ini teman-teman, ada pengumumannya. Yang pertama, hasil seleksi CPNS pemerintah Kabupaten Jepara formasi tahun 2019. Ada juga lampirannya, rekap hasil integrasi SKD dan SKB seleksi CPNS. Lampiran keduanya, rekap hasil integrasi CPNS dan SKB rincian seleksi Kabupaten Jepara. Terus yang terakhir ada petunjuk pengisian DRH atau daftar riwayat hidup ya, dan sanggah hasil SKB SSCN 2019. Oke, kita ke pengumuman dulu ya teman-teman ya. Kita klik, terus muncullah ini teman-teman. Yang ini pengumumannya, hasil seleksi calon pegawai negeri sipil ya. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K26 ini tanggal 27 Oktober perihal penyampaian hasil integrasi nilai SKD SKB. Dengan ini kami sampaikan hasil CPNS-nya ya. Ada lampiran pertama itu rekap tadi, terus lampiran kedua rekap integrasi rinci. Yang kedua, poin kedua, peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS pemerintah Kabupaten Jepara formasi tahun 2019 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi dilakukan oleh Pansenas. Yang ketiga, poin ketiga, peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS pemerintah Jepara formasi 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini dengan tanda lulus. Ini teman-teman tanda lulusnya P_L atau P_L2 pada kolom keterangan seperti itu. Ini ada di poin keempat ya keterangannya ya. Kalau P ini artinya lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Kalau yang kode L ini lulus seleksi CPNS. Kalau L1 lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan pendidikan yang sama. Kalau L2 lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan pendidikan yang sama. Kalau TL tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi. TH tidak hadir, TMS tidak memenuhi syarat ya. TMS 1 gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB. Jadi kalau TMS ini dia itu SKB-nya ada beberapa macam ya, nggak hanya CAT aja, tapi ya, mungkin ada wawancara, ada psikotes atau dan sebagainya. Terus APS, pelamar yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri. SP, mendapat nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik atau serdik. Ini khusus untuk guru ya, pengajar ya, kalau yang ada status SP-nya. Terus poin kelima, peserta seleksi yang dinyatakan lulus
diwajibkan mengikuti tahapan berikutnya, yaitu pemberkasan usul penetapan nomor induk pegawai atau NIP. Poin ke-6, peserta seleksi yang dinyatakan lulus agar selalu memantau jadwal pemberkasan usul penetapan nomor induk pegawai yang akan disampaikan dalam pengumuman tersendiri. Nah, pengumuman ini bisa melalui Telegram ya teman-teman ya. Kalau bagi teman-teman yang lulus, teman-teman bisa join di Telegram ini BKD Jepara dan mengisi Google Form-nya di sini teman-teman. Terus poin ke-7, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan selalu mengikuti perkembangan informasi seleksi calon pegawai negeri sipil Kabupaten Jepara Formasi tahun 2019. Nah, ini melalui halaman sscn.bkd.jepara.go.id dan ada juga Twitternya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memantau informasinya selalu bagi teman-teman yang lolos. Poin ke-8, peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD/SKB dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, peserta berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi selama 3 hari, yaitu tanggal 1 sampai 3 November 2020 mulai pukul 12 malam ya, 11.59. Poin yang B, peserta melakukan sanggah melalui laman SSCN. Pengumuman hasil yang poin C, pengumuman hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 5 November 2020. Nah, yang untuk proses sanggah terhadap hasil integrasi SKD/SKB ini, bagi teman-teman yang melihat kejanggalan ya ketika skor SKD-nya harusnya dapatnya berapa, tapi tiba-tiba di nilai atau di pengumuman ini bisa berbeda sehingga dinyatakan tidak lulus. Nah, itu seperti itu teman-teman. Silahkan teman-teman melakukan sanggahan terhadap hasil integrasi SKD/SKB sesuai dengan aturan dari pemerintah kabupaten kota provinsi masing-masing ya. Terus poin ke-9, apabila dalam pemberkasan terhadap tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai, tidak benar, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. Poin yang 10, peserta, keluarga, pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan pemerintah. Ini tidak boleh menyogok ya. Poin yang 11, seluruh proses pengadaan CPNS mulai dari proses pendaftaran, seleksi penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NIP tidak dipungut biaya. Jadi gratis. Jadi untuk poin yang 10 ini berhubungan dengan poin 10 ini ya teman-teman, dilarang untuk menyogok karena perekrutan CPNS baru-baru ini sudah sangat baik sekali, sangat transparan sekali. Bagi mereka yang lulus adalah mereka yang benar-benar berkompeten, benar-benar memiliki kemampuan dan akan menjadi ASN yang handal di kemudian hari. Itu yang dicita-citakan oleh pemerintah. Yang poin yang terakhir 12, keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, kita ke lampiran pertama. Lampiran pertama ini rekap hasil integrasi SKD/SKB ya. Yang ini kita klik di sini dan muncul ini. Oke, ada 611 halaman ya teman-teman. Teman bisa kunjungi sendiri untuk mengetahui pengumuman di masing-masing instansi melalui website masing-masing instansi ya. Nah, di sini ada pemerintah Kabupaten Jepara untuk jabatan pengelola bantuan hukum, lokasi formasi di bagian hukum sekretariat daerah. Formasinya umum. Pendidikan yang dibutuhkan D3 hukum. Nah, seperti itu. Jumlah peserta SKB 1, jumlah formasinya 1, metode SKB ya 1.
cuma satu aja SKB, yaitu CAT ya. Soal 1 hadirnya 1, tidak lulus akhir 1, yaitu atas nama Putri Cynthia Nur Azizah, lulus ya, dengan total SKD-nya 339 dan nilai SKB-nya itu 64. Jadi dipersenin, SKD-nya 40% diambil menjadi 27,120 dan SKB-nya 60% menjadi 38,400. Dijumlahkan, yang ini 40% dari SKD dan 60% dari SKB, sehingga mendapat nilai akhir 65,520. Dan statusnya PL ya teman-teman, statusnya PL. Oke, langsung saja ya kita mencari nama kita sendiri. Misalnya saya namanya Albert ya teman-teman. Jadi kita klik saja CTRL bersamaan dengan tombol F. Nah, akan keluar kotak searching. Kita langsung tulis nama kita yang ingin dicari. Saya tulis Albert. Langsung enter saja teman-teman. Oke, ini langsung keluar ya teman-teman ya, nama saya. Ya, ini instansi yang saya lamar adalah pemerintah Kabupaten Jepara dengan jabatan analis pariwisata. Lokasi formasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jenis formasinya umum ya. Pendidikan yang dibutuhkan itu D4 pariwisata, S1 manajemen pariwisata, dan S1 pariwisata. Dan yang lolos ke tahap pemberkasan yaitu saudari Nilna Zainatul Afifah. Ya, ini nilai SKD-nya itu 372, diambil 40% jadi 29, dan nilai SKD-nya itu 74, diambil 60% jadi 44. Dijumlahkan nilainya ini, SKD 40% ditambah SKB 60%, jadi nilai akhirnya itu 74,160 dengan keterangan PL, lulus. Nah, ini saya teman-teman, Albert Yeskil Arjaya, dengan nilai total SKD-nya itu 345, diambil 40% jadi 27,600. Terus nilai SKB-nya 69, diambil 60% jadi 41, dijumlah. Jadi mendapatlah nilai akhir saya itu 69. Jadi saya tidak lulus ya teman-teman ya. Sama juga dengan saudari Anggit ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa melihat ya bahwa nilai dari awal, nilai SKD-nya saudari Nilna ini sangat stabil ya teman-teman ya. Nah, stabil, nilainya sudah tinggi, terus ditambah lagi SKD-nya tinggi juga. Jadi memang saudari Nilna ini sangat berkompeten dalam formasi ini yang dia lamar ini, dan dia memang berhak teman-teman, dan menjadi rezekinya. Semoga berkah, semoga amanah, menjadi ASN yang amanah dan menjadi pelayan publik yang amanah. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kan kita melihatnya statusnya masih PL ya teman-teman. Kita coba lihat untuk status kelulusan itu P-L2. Enggak. Oke, sebentar. Kecamatan
Nah, ini teman-teman ada nih. Untuk contohnya ya, untuk contohnya itu yang di keterangan tadi untuk status kelulusan PL2. Ini teman-teman. Itu dia instansi pemerintah Kabupaten Jepara, jabatannya pengelola pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Keling, dengan jenis formasinya umum. Yang pendidikan yang dibutuhkan D3 Administrasi Pemerintah, D3 Administrasi Negara, D3 Hubungan Masyarakat. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Yang melamar hanya 1 orang, ataupun ini sudah dipindahkan ya teman-teman, mungkin ya. Jadi saudari Evi Dian Astuti dengan nilai SKD, total SKD-nya 306 dan nilai SKB-nya 33. Jadi nilai akhirnya itu setelah di dalam jumlah persen 40 dan 60 adalah 44,280. Nah, ini mungkin dia itu sudah dipindahkan ke Kecamatan Keling, karena Kecamatan Keling ini kosong pelamarnya gitu ya teman-teman. Nah, sesuai dengan pengumuman sesuai dengan aturan status kelulusannya, kita baca sekali lagi ya. Untuk P_L2, nah ini lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan pendidikan yang sama. Oh, jadi sudah dipindahkan. Jadi mungkin sebelumnya dia itu melamar di tempat ataupun lokasi formasi yang berbeda ya teman-teman. Jadi dia langsung dipindahkan ke Kecamatan Keling. Mungkin dia sebelumnya mendaftar di kecamatan lainnya yang ada di Jepara, Kabupaten Jepara, tapi karena dia mendapat peringkat kedua terbaik, jadi sehingga dia dipindahkan ke kecamatan yang ini. Kalau di sini Kecamatan Keling. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kita lihat lagi lampiran kedua ya, rekap hasil integrasi SKD, SKB rincian. Kita klik di sini dan keluar ini teman-teman. Nah, ini coba dulu lihat, kayaknya sama deh. Oh, ini lebih rinci teman-teman. Langsung saja kita cari nama Albert CTRL F, tulis Albert. Oke, langsung keluar. Ini yang rincinya teman-teman. Jadi kode pendidikan, ada nomor peserta, kode pendidikan, Albert Estra Arjaya, tanggal lahir dengan IPK. Ini rincian nilai SKD-nya, TWK, TIU, TKP. Terus rincian nilai SKB-nya dan statusnya PTL, tidak lulus. Oke. Terus juga yang terakhir ada petunjuk pengisian DRH atau daftar riwayat hidup dan sanggah nilai. Kita klik ini dan keluar yang ini. Oke, ada 25 halaman ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman akan dapatkan juga di website instansi masing-masing yang teman-teman lamar ya. Oke, mungkin ini teman-teman bisa baca sendiri. Saya akan lampirkan link downloadnya di bawah ya, di deskripsi, di kotak deskripsi. Untuk petunjuk
pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini sama ya teman-teman ya, sama untuk semua formasi cara pengisian daftar riwayat hidup bagi teman-teman yang lolos dan lanjut ke tahap pemberkasan. Oke, seperti itu teman-teman video kali ini. Jadi saya belum lulus untuk formasi 2019 ini. Semoga harapan saya dan teman-teman yang masih belum lulus juga bisa mencoba kembali di tahun-tahun selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jangan patah semangat, jangan patah harapan, karena kita masih muda. Kita harus tetap semangat dan harus tetap berkarya dan harus tetap aktif ya teman-teman ya. Jangan terpuruk karena gagal CPNS itu teman-teman jadi sedih, terpuruk dan negatif lah pokoknya. Jangan seperti itu teman-teman, karena rezeki itu bukan hanya dari CPNS saja teman-teman, tapi ketika teman-teman berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, itu akan lebih ringan ya, kita akan menjalaninya, dan makin lama kita akan semakin tahu kenapa alasannya kita masih belum diberikan kesempatan untuk lulus CPNS seperti itu teman-teman. Dan saya juga masih masih mencari tahu gitu ya. Tapi saya tetap tidak patah semangat, karena banyak juga teman-teman yang menyemangatkan, terutama keluarga ya. Keluarga saya itu sangat fair sekali kepada saya, sangat memberikan support, semangat ya, karena tanpa dukungan keluarga, tanpa dukungan sahabat, teman dekat sekitar kita tidak akan menjadi kuat gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih, videonya sudah kepanjangan ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Maaf karena saya tidak pakai facecam ya, karena saya buatnya dadakan. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Di-share juga bagi teman-teman yang membutuhkan tentang informasi CPNS di Kabupaten Jepara ini. Oke, see you in the next video. Bye.